Astagfirullah, itu kulkas baru tuh. Yoi. Pemateri udah siap? Gimana pemateri? Buka dulu. Pematerinya ini berasal dari Purworejo, yaitu Desa Kopla. Dia kelahiran 97. Pacarnya namanya Martania. Astagfirullah. Ini udah direkam kan ya? Kita akan membuka untuk perkenalan si pemateri. Inilah pemateri kita ya. Jangan lupa ngopi pemateri biar nggak salah paham. Oh iya. Udah jam 10 ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih teman-teman Triuk dan seluruh subscriber seluruh Indonesia. Kita kembali lagi sharing knowledge di minggu kelima. Hari ini giliran pematerinya Mas Lufti Hanafi. Judulnya apa Mas? Mohon maaf. Judulnya perbaikan hotspot di GI Kemayoran. Itu materi waktu saya TS dulu. Iya, ya. Saya pernah dengar emang itu judul 2016 kelihatan. Jadi dikupas lagi ya. Apa malas membuat materi baru atau emang masalah itu perlu dikupas kembali? Nanti akan dijelaskan pada Mas Luftian. Itu soalnya masalah penting Mas. Jadi kita kupas kembali. Kalau untuk pembuatan materi lagi nanti kedepannya bisa bikin lagi lah. Siap. Ya jangan lupa subscribe, like, komen ya. Nama channelnya Jargi Priuk. Ya udahlah, langsung aja nggak basa-basi, nggak supaya nggak begitu lama. Mari kita persilakan Mas Lufti Hanafi untuk meng-share materi dan menjelaskan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan ini kita cuma sharing ya, bukan kayak uji TS gitu ya. Kita sharing kan ya. Jadi tolong untuk Mas Roji jangan ngasih pertanyaan yang susah-susah ya. Ya, enggak. Saya emang enggak balas dendam orangnya. Meskipun saya minggu kemarin dihujat, dicaci maki, insya Allah saya sabar. Soalnya minggu kemarin saya juga enggak menghujat sampean. Ya, tapi Anda menambah-nambahin ya. Enggak, saya cuma bikin ramai aja. Ini share screen terus whiteboard ya? Ya, benar. Ya, ini jumlah partisipan 9 orang. Whiteboard sih. Ada Mas Sultan, Mas Anton, Mas Dwiki, Gisbert Timo, dan share screen. PowerPoint itu belum. Bukan. Gak usah panik Mas, gak usah panik, santai aja. Kita nungguin kok Mas. Oh ini. Jadi Oke. sama profesornya Bos Randy. Nah, ini perbaikan hotspot by Ancol 1 pada GI Kemayoran. Dulu saya masih UJT sih, ini jadi bahan TS saya dulu. Gak apa-apa ya Mas ya, pakai bahan TS ya Mas ya? Ya terpaksa nggak apa-apa lah, terpaksa. Bukan terpaksa sih, emang belum bikin materi yang lain aja. Dan ini perlu dibahas lagi. Soalnya saya juga belum paham tidak. Makanya kita sharing-sharing aja, jangan ngasih pertanyaan yang susah-susah gitu. Siap. Pengertian hotspot adalah suatu anomali yang terjadi pada sambungan antar peralatan ya, biasanya ada di klem. Bentar. Biasanya ada di klem. Hotspot terjadi karena ada suhu yang panas pada sambungan atau klem peralatan yang biasanya itu disebabkan karena kotor. Kotor itu tergantung dari tempat juga sih. Biasanya kalau tempat dekat sama pabrik-pabrik
sama udaranya juga kotor, dekat sama apa namanya jalan juga biasanya kotornya dari debu-debu di situ. Terus kendor nyamur dan baut juga bisa menyebabkan hotspot. Latar belakangnya dalam rangka mendukung program manajemen aset untuk meningkatkan kinerja efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem penyaluran listrik, maka biasanya Gardu Induk Kemayoran melakukan inspeksi dan pemeliharaan in-service measurement secara rutin dengan menggunakan termovisi. Nah, termovisi kan kita pasti ada jadwalnya ya, tiap GI biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Permasalahan yang ditimbulkan dari hotspot tuh biasanya dampaknya kalau tidak segera diperbaiki adalah kegagalan operasi pada sistem penyaluran, rusaknya peralatan, dan membengkaknya biaya untuk penggantian peralatan, penggantian klaim misalnya. Nah, ini persoalannya seorang harjargi harus rutin melakukan inspeksi pada gardu induk karena kondisi baik dan buruknya peralatan diperoleh dari hasil inspeksi tersebut. Kemarin itu waktu pekerjaan hotspot itu yang dikerjakan itu pada tanggal 8 Januari ya, 8 Januari 2016 saya masih OJT tuh di GI Kemayoran Bay Ancol 1 dengan titiknya klaim Pol City arah DS Line, klaim DS Line arah CT fasa S, klaim PMT Pol bawah fasa S, klaim Pol CT arah PMT fasa E. Peranggapannya untuk mengembalikan performan peralatan tersebut, maka diperlukan tindakan berlanjut pemeliharaan preventif dengan cara pengukuran secara berkala pada instalasi jaringan gardu induk keandalan dan kontinuitas agar sistem penyaluran tetap terjaga. Jadi ya tiap bulan sih kita sering harus dijadwalkan ada kegiatan termovisi di setiap GI masing-masing. Nah, ini nih yang mempengaruhi hotspot, misalnya permukaan klaim yang tidak rata, yang bergelombang, kotor karena debu, kendor nyamur dan baut. Kan biasanya kalau ada getaran-getaran biasanya mur sama baut kan kadang suka kendor, Pak. Di motor juga biasanya mur dan baut juga kendor kalau misal motor jalan terus bergetar-getar gitu. Dan bebannya yang tinggi. Langkah pertama waktu itu kita manuver di Bay Ancol. Untuk langkah-langkah manuvernya ya sudah tahulah teman-teman yang lain. Lihat lah. Untuk langkahnya kan ini double busbar ya, double busbar kan beda sama di Priuk sini kan, kalau di Priuk kan 1,5 breaker. Persiapan perbaikan hotspot di GI Kemayoran, pertama kita lakukan briefing oleh seluruh personil dan berdoa, terus kita apa namanya apa sih ya istilahnya ya, ngobrol bukan ngobrol sih, kayak pembagian kerjaan gitu, apa aja yang dikerjakan. Nah, ini pelepasan konduktor. Pelepasan konduktor itu alat kerjanya pertama kita pasang grounding dulu, biar nggak ada tegangan tembus. Terus kita copot klem-klemnya pakai obeng atau kotrek. Nah, seterusnya penurunan klem dan kawat konduktor. Setelah diturunkan, lepas klem dan kawat konduktor. Setelah itu pembersihannya dengan cara disikat-sikat, biasanya disikat dengan sikat kawat atau spray, sama disemprot pakai cairan WD biar tambah bersih. Nyikatnya juga biasanya sampai halus lagi, sampai putih gitu kan. Biasanya kalau
klaim baru dilepas warnanya hitam atau kotor kena debu gitu. Setelah dibersihkan langsung dipasang lagi, dipasang seperti semula. Ya pembersihannya termasuk agak lama juga sih, terus langsung dipasang. Setelah itu diukur pengujian tahanan kontak. Untuk pengujian tahanan kontak nilai hasil pengukuran ini menurut Eskadir sih, menurut Eskadir nilai hasil pengukuran tahanan kontak kurang dari 120% nilai standar pabrikan dan nilai saat pengujian komisioning. Khusus untuk PMS yang tidak memiliki data, biasanya menggunakan standar PMS tipe sejenis atau nilai pengukuran terendah PMS saat pada histori pemeliharaan terakhir. Untuk tabel rekomendasi pengujian tahanan kontaknya. Jadi untuk tegangan operasi 70 kV, 150 kV atau 275 dan 500 kV hasilnya sama ya, kurang dari 120% nilai pabrikan. Itu menurut Eskadir. Nah, selanjutnya kita pelepasan grounding kalau misal hasil tahanan kontaknya sudah sesuai. Setelah pemasangan grounding, kita manuver penormalan kalau semuanya sudah bisa dinormalkan lagi. Simpulannya, untuk pengukuran termovisi perlu dilakukan untuk mengetahui suhu peralatan yang ada di gardu induk, harus rutin juga setiap per bulannya. Bila ditemukan suhu yang tinggi pada suatu peralatan, maka harus segera dilakukan perbaikan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Kesinambungan penyaluran tenaga listrik dari sumber juga harus tetap dijaga. Tindakan yang disarankan yaitu 1. Memberi pengajaran tentang perbaikan hasil termovisi pada suatu peralatan gardu induk kepada semua rekan HAR guna mengurangi biaya kerugian. Memberikan pemahaman dan cara penanggulangan suhu yang tinggi pada suatu peralatan dari hasil ukur termovisi. Memberikan pemahaman cara menggunakan alat uji atau alat ukur tahanan kontak yang digunakan terkait pada permasalahan perbaikan hotspot pada suatu peralatan. Perlunya penggantian klem dengan bahan yang baik. Perlunya dilakukan kegiatan termovisi di gardu induk secara berkala. Nah, kemarin itu waktu saya ikut pekerjaan hotspot ini, ada klem yang diganti. Ini klem yang baru ini kalau nggak salah dulu dari Surabaya yang Pak Mariono yang beli itu, yang pesen. Pak Mariono yang pesen dari Surabaya. Tapi saya masih kurang tahu sih, masih lupa yang klem yang diganti itu yang baik, yang di mana gitu, yang di pemisah atau di CT, saya juga udah lupa tuh. Setelah dilakukan perbaikan hotspot, kita monitoring selama seminggu atau hampir sebulan lah, seminggu sampai sebulan lah dimonitoring dengan cara termovisi. Ini hasil monitoring setelah perbaikan ya. Tanggal 10 Februarinya kondisinya semua baik. Tanggal 23 Februari juga kondisinya masih baik, tidak ada hotspot. Tanggal 15 Maret masih baik lah. Dan tanggal 22 Maret nih masih kondisinya baik juga, nggak ada yang hotspot. Tanggal 12 April juga masih. Oke, cukup segitu saja sih materi saya, Mas, nggak banyak banget. Mas Roji. Oh, siap. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi kalau bisa jangan susah-susah. Sudah menyerah sebelum perang ini Bapak ini. Jangan begitu, Pak. Indonesia udah merdeka. Tanya, ini tadi topiknya tentang apa ya? Ketinggalan saya. Topiknya tentang ini, Mas, tentang hotspot di GI Kemayoran, tapi itu udah tahun 2016 sih, pas saya OJT dulu. Oh, pas OJT ya. Oke, siap. Mas, mau nambahin, Mas? Iya, Pak. Iya, Mas, gimana, Mas? Jadi kalau melihat faktor-faktor penyebab hotspot tadi, mungkin ada satu yang bisa jadi tambahan tuh. Apa itu, Mas, yang jadi tambahannya?
Ya sebagai contoh yang mini gantry Priok Timur Pelumpang itu kan hotspot karena perbedaan material ya antara klem dengan ya di Oh, klemnya lah. Jadi yang satu AL, yang satu CU. Itu juga membuat hotspot itu. Jadi memang harus ada plat bimetal untuk menggabungkan antara dua material yang berbeda itu. Itu Mas mungkin tambahan dari saya. oh jadi perbedaan antara bahan klem itu juga berpengaruh ya Mas ya? Betul. Mungkin Nanti saya tambahkan. salah satu klem akan kalah itu Mas. Bukan gitu ya, Bang Sultan ya? Saya juga kurang paham sih kalau soal itu. Tapi informasinya Jadi harus seperti itu sih. Memang karena beda komponen. Lebih jadi harus tepat. dikasih apa Mas plat bimetal gitu ya Mas? Iya, dikasih lapisan bimetal. Kalau bimetal itu kan ada dua sisi ya. Jadi yang satu nanti AL ketemu AL, yang lapisan baliknya CU ketemu CU. Gitu. Jadi nggak menimbulkan panas. Yang Jadi di mini gantry. ya yang di mini gantry sama yang di Timur Baru itu. Sampai sekarang kan masih panas ya, Bang Sultan ya? Ya betul. Padahal udah bolak-balik diperbaiki sama tim HAR, tapi seminggu masih bagus. Tapi beberapa minggu kemudian itu panas lagi ya. Jadi cuman memang perlu ada tindakan seperti yang dibilang Mas Reni, perlu dikasih bimetal. Cuman belum ada tindak lanjutnya ya. Nah, iya, Ada iya. tambahan nih. Selain itu mungkin ada ini ya, nggak sesuai spek ya. Klem sama konduktornya nggak sesuai speknya. Contohnya yang IBT Priok Barat kan dulu pernah hotspot juga ya. Nah itu karena nggak sesuai itu. Jadi klaim yang dia pakai klaim yang lama, nggak salah. Dan di situ banyak borboran tuh. Jadi bisa nimbulin hotspot di situ. Nah, begitu diganti sesuai speknya, sepertinya udah nggak timbul hotspot lagi ya, yang ada IBT Barat. Itu di GI Priok Barat atau di Gistet? Priok Barat. Kalau kalau di sini sih sudah nggak ada hotspot. Ya, berarti udah Silingannya, benar Bos. tuh. Udah benar tuh. Mana Kim? Ada tambahan Kim? Wah, nge-lag-nya Hakim. Halo, Lagi party Ya, dia. Ya. Gimana? Lagi party dia. doi. Jadi dulu hotspot di by IBT itu di GIS Barat, itu di ceiling N, klaim ceiling N. Seperti yang dijelaskan Mbak tadi, karena emang nggak sesuai spek dan banyak, itu penyebab utamanya sih karena banyak bor-boran itu, Bos. Jadi banyak ruang yang bikin timbul hotspot. Itu kan dulu Kang Sony katanya sampai 100 berapa gitu ya. Kalau nggak salah 150 apa ya? 150 derajat. Jadi seperti itu. Sejarahnya kayak itu. Iya. Dia banyak bor-boran karena menyesuaikan dengan klaim yang ada di ceiling N. Ngepasin lubang yang ada di ceiling N itu. Banyak kan bor. Diperlebar gitu ya lubangnya ya, karena nggak sesuai gitu. Ya, ditambah. Ada tambahan lubang ya. Disesuaiin baut yang ada di ceiling N. Di air passingnya itu. Yang dari GIS. Berarti rongga lubang buat bautnya juga tambah besar itu ya? Iya, bisa. Digedein atau tambah bor kalau nggak salah. Tambah lubang kalau nggak salah. Oke, nih ada lagi. Itu kalau sebelum
perbaikan hotspot gitu, tindakan lain yang bisa dilakukan apa tuh, Mas Lutfi? Kira-kira kalau ya minimal mengurangi hotspot lah gitu. Mengurangi hotspot ya, Mas. Mengurangi hotspot gimana ya? Kalau misal kan kalau hotspot biasanya juga kita nggak bisa menghindari ya, Mas. Kalau misal beban di bayi tersebut masih tinggi-tingginya, bisa juga menyebabkan hotspot kan ya. Tapi kalau untuk mengurangi terjadinya hotspot saya juga malah belum tahu, Mas. Kurangin bebannya, Pi. Nah, iya. Kurangi Oke. beban. Minta pengurang. Oke. Mengurangi beban berarti kita koordinasi sama dispatcher ya. Iya, betul. Sebelum ada tindak lanjut dari tim pemeliharaan. Oh ya, paham. Gimana Mas Rozi? Ya gimana teman-teman? Apa udah cukup jelas? Boleh tanya sama moderatornya nggak ini? Nggak boleh. Oh, boleh, Kan boleh. pematerinya kan Mas Lutfi. Karena ini masih ada sisa-sisa pertanyaan minggu kemarin. Iya nih, masih ada Iya, pertanyaan iya. nih. Lanjutin yang kemarin ini belum selesai tuh. Yang belum Saya nggak dijawab. ikut nih. Padahal pengen Gimana ngetes. Cak Rosi? Siap menjawab Cak Rosi. Saya lagi mohon maaf nih ya. Lagi pusing bikin KRS. Pertanyaannya nggak susah, gampang. Enggak. Mungkin Coba disimpan aja. dulu. Coba silakan Mas Selamat ditanyakan. Barangkali Cak Rozi bisa jawab. Cak, kemarin merek kabelnya apa ya yang di join itu? Merek kabelnya kemarin itu terus saya P-Vister. Twister. Itu merek kabel atau merek joinnya? coba Kabel. Mas Randy tolong dibantu menjawab Mas Randy. Kenapa Pertanyaan. saya lagi? Ya, Selaku Tega. mangkuk Tega. besar. Twister. Itu merek kabelnya. Kalau nggak salah, Mbak. Merek Kalau nggak kabelnya. Gunung Sahari, Mangga Besar aku lupa ya. Mabes Merek kabelnya Kemayoran. Twister. Oh, ada ya kabelnya ya, yang Twister. Tahu saya kan itu yang merek jointing tuh. Kalau kabel saya belum tahu tuh. Ada ya? Produksi kabel juga ya? Visterer. Twisterer bukannya Iya, jointingnya. Twisterer. Oh, ZNP ya. Error. Ya udah, berarti ZNP sih. Ini mungkin tambahan lagi nih Mas Lutfi. Ya, Mas. Ya dulu saya pernah ngalamin kasus juga waktu di Marunda dulu itu. Jadi kalau termovisi itu kita tidak harus 100% fokus ke klem ya. Jadi kita ke peralatan juga, ke isolator itu juga harus di termovisi juga. Walaupun tidak ada POM-nya, tapi secara general itu harus kita cek. Jadi ada contoh waktu itu saya iseng-iseng termovisi di Marunda itu di selling end outdoor itu ada hotspot di stud selling end-nya. Pertama perkiraan saya juga klaim gitu karena lebih dari 80 derajat lah, hampir 90 itu. Pernah juga sampai 100. Ternyata setelah dilakukan investigasi bukan dari klaimnya, ternyata dari daleman selling end itu. Nah, kalau zaman dulu kan banyak ya konektor selling end dari terminasi dari kabel ke studnya itu pakai cor-coran gitu. Materialnya cor. Nah, itu sudah jelek. Jadi sudah banyak yang retak terus gumpal gitu sebagian, jadi itu membuat hotspot. Kemudian tindak lanjutnya dilakukan penggantian konektor. Penggantian konektor di dalam
selling and order itu menjadi material CU itu baru hilang tuh hotspot. Jadi sebagai tambahan buat teman-teman operator ya, mungkin kalau termovisi juga nggak ada salahnya untuk isolator itu juga di termovisi ya. Isolator juga berarti harus ikut di termovisi juga ya. Walaupun betul. itu tidak ada formnya. Monggo dilanjut teman-teman untuk bertanya pada pemateri. Pengen tanya moderatornya. Enggak. Kan ada pemateri. Saya ngundang jauh-jauh pemateri dari Jawa Tengah. Suka-suka yang nanya dong. Pengennya moderator kok. Moderator itu udah kemarin minggu keempat. Kenapa nggak dimanfaatkan dengan baik, Pak Slamet, Pak Luyo, Profesor Kister? Kemarin ngeles mulu. Kan Bapak yang ngajarin saya ngeles mulu. Kopi, Cak. Enaknya priot, Cak. Ngopi nih, Cak. Sama dulu nih, Mbah. Ngancani bolomu ini. Mungkin saya tahun lah mungkin. Nang rene, Pak. Iya. Sekian ya. Ini kurang Cak, kopi siji. dua, Cak. Siji. Ya Mas Lufti mau tanya, itu dulu suhunya berapa ya waktu tim HAR memutuskan untuk mengerjakan hotspot tersebut, itu berapa ya suhunya? Nggak disebutin, Mas. Untuk suhunya tuh dulu di atas rata-rata, Cak. Iya, berapa? Kalau spesifiknya saya juga waktu itu kan nggak tahu. Saya tahunya kan waktu itu langsung berangkat aja kerja gitu, Cak. Kenapa? Mungkin suhunya di atas 80. Suhunya di atas 80, Cak. Berapa? Di atas 80 kemungkinan. Oh, masih belum dipastiin ya? Mungkin data-data 2016 dibuka-buka lagi ya, Mas. Oh, ya, siap. Jadi senior. Lufti itu dulu memposisikan jadi tim HAR, dia tuh eksekusi, tinggal action gitu. Justru itu, Pak. Jadi eksekusinya Lufti itu dulu di suhu berapa dia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut? Ya Bapak nanyanya sama operator Kemayoran dulu. Enggak, saya kan nanya pemateri. Rupi, saya mau nanya dong. Ya. Gimana Mas Hakim? Suhu tubuh Anda kira-kira berapa ya mendengar pertanyaan tadi? Untuk saat ini saya masih panas, Mas. AC dingin aja saya nggak kerasa nih, Mas. Keringetan ini saya. Mas Agi mau menambahin bertanya apa? Suhunya harusnya berapa waktu pekerjaan itu? Atau padamnya manuver jam berapa deh manuvernya? Jangan Mas, kasihan udah keringetan itu. Ya nggak apa-apa. Kalau jam manuvernya saya juga kurang paham. Oh, tapi jadi kalau belum tahu ya? Kalau urutannya ada, urutan manuvernya ada, tapi kalau jam manuvernya, nah waktu itu nggak ada. Enggak deh, kalau manuver itu lebih ke operator. Iya. Cara menanyain suhu waktu Anda bergerak untuk melaksanakan perbaikan suhunya berapa itu aja deh, Mas. Oh, ini ada jamnya ini, Mas, jam manuvernya nih. Mungkin yang Kira-kira lain itu kan ganti klaim ya, Mas ya? Kira-kira merek klaim itu ngaruh nggak? Made in Bandung. Saya tahu maksud pertanyaan Anda, Mas Hakim. Nah, sampean kalau mau klaim langsung calling Pak Mariono aja ya. Bapak itu jangan sebut-sebut nama, itu tetangga saya satu kecamatan di Surabaya, Bapak. Iya, soalnya ini klaim baru juga belinya dari Surabaya, Cak. Itu yang hotspot itu klaim merek HSS ya itu? HSS. 2016 HSS belum terbit, Bos.
Masih ngurusin proyek minyak. Ini kira-kira hadiahnya apa ya, Bapak ya, untuk kuis habis ini ya? Saya untuk hadiahnya mungkin mengikuti yang sebelum-sebelumnya aja, Mas Roji. Mungkin PT HSS bisa menyumbangkan dana untuk hadiah tuh. Oh iya, untuk sponsornya dari PT HSS. Kontribusi Anda apa? Pokoknya sponsornya dari PT HSS. Ayolah, kuis lah. Ayo Kak, lanjut. Aku buat Tamlir Kalau nikahan. nggak ada pertanyaan lagi, langsung kuis aja, Cak Rozi. Oh, baik. Karena udah tidak ada pertanyaan lagi, monggo di-share linknya Mas Lufti untuk kuisnya. Sebentar. Ini nek keluar share link ya, Mas? Share link. Oh, Bibi. Oh, ini. Aku nggak share share Kahoot. Nggak betul. Terus play. Oh. Apa yang mau delokan nanti? Saya mau ini untuk jawaban itu. Oh. Dengan bisa. Iya, enggak. Klik. Itu. Dan like on. Untuk jawaban itu belum. Atau jawaban itu? Iya, jawaban itu. Pertanyaannya apa? Oh iya ya. Yang Mana? Oh, baru tak mute. Nah, teman-teman, ini untuk game pinnya ya. Cari. Nah, itu Mas Randy sudah masuk. Wah, kopi gemoy siapa? Cak Roji mana Cak Roji? Nggak ada yang ikut nih Cak Roji. Tolong teman-teman. Cak Roji Mungkin nggak masuk nih. Oh, udah masuk. Oh, maaf. Pakai nama orang itu, Wiseng. Ya. Mana nih yang lain? Katanya hadiahnya liburan ke Pulau Seribu. PP. Mahal.
Warcok lah, nasi BP. warcok. Pulang pergi berenang. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Udah nih 9 orang aja doang nih. Ya mungkin karena nggak ada hadiahnya jadi kurang minat teman-teman. Tapi siapa tapi, woi? Tunggu sebentar lah. Ini partisipan di Zoom 11 orang nih. Siapa yang belum masuk nih? Yang ikut kuis berapa orang? Masuk. Nama lu siapa, Ki? Hakim. Afi siapa ini Afi nih? Itu bonek, coret tuh bonek. Dicoret aja. Bodas coret aja ya. Cak, sorry Cak. Masa lagi Cak? Males, Pak. Udah, males, udah. Gak jadi ikut gua. Cuma gak ada dianya juga, udah. Nesu. Saya cuma Nesu. Astagfirullah. Ujung nesu. Rosi jangan dipaksa, udah biarin. Oh ya, astagfirullah. Ini apaan nih? Mata tidak arah. Dilarang menyebut merek. Jadi promosi ntar. Wah, nggak ada yang bener nih nama-namanya nih. Masuk spot. Kenapa Mas? Enggak, itu si Rizky nanya. Materinya apa ya bilang? Miftah nggak ada ya Miftah? Itu tapi materi nggak nyimak dia. Udah 12, lumayan. Ini apaan ini kok namanya gini semua, woi? Oke, kita mulai ya untuk kuisnya. Iya. Ini malah ada yang keluar lagi nih. 2 orang keluar nih. Ya, teman-teman, ayo. Mungkin karena internetnya nggak stabil, langsung keluar. Oh, Ayo, lanjut. nggak apa-apa nih. Kita lanjut, Mas. Lanjut. Oke. Ini waktunya 5 detik aja ya. Jangan lama-lama, biar nggak bisa mikir. Nah. Mantap. Bener semua. Ini lanjut gimana? Oh, ada next-nya. Ketutupan barusan. Ya, nggak apa-apa. Mandi. Bener semua, mantap. Wih, Mas Sultan nomor 1. Ayo dong Mas Safi dong. Mas Safi dong, ayo nomor 2 lah. Mas Safi apa nomor 1 lah. Siap, Bos. Masih ada yang salah. Aduh, lambat nih. Lanjut. Aduh, ada yang salah lagi nih. Kok ya? Mas Slamet nih memimpin. Ini terakhir nih, soal terakhir nih. Waduh, dapat hadiah lagi tuh Bang Slamet. Baru dibaca. Nomor 1 siapa nih? Wah, Mas Randy nomor 3. Mas Slamet nomor 2. Wah, ini
Dolai siapa nih Dolai nih? Sama apa nih? Dolai. Dolai siapa sih? Dolai. Planning gua, coy. Egi ya? Dolai ya tuh Doni. Saya puasa. Siapa Dolai? Roji ya? Doni. Egi. Ini. Nggak nyimak materinya dapat peringkat 2 ini. Mantap. Bayar tuh, oi, pulsa, oi, kayak biasanya, oi. Iya. Dapat pulsa 50.000 lah nanti. 5 detik, oi. Udah tahu gua banyak meja. Nomor berapa, Pak? 5D. Oke, Mas Roji, saya kembalikan ke sampean untuk acara sekarang ini, hari ini. Terima Baik, kasih semuanya. Terima kasih banyak Mas Lufti telah menceritakan atau sharing tentang hotspot yang dilakukan pada tahun 2016 lalu. Mungkin cukup karena habis ini sholat Jumat, mungkin saya tutup aja, nggak berlama-lama ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen channel Jargi Priuk biar tetap eksis. Dan untuk itu mungkin ada penambahan dari teman-teman SPV. Kami persilakan dari Pak Slamet, Pak Randy, dan Pak Sultan, monggo. Kalau ada saya tutup langsung. Sebentar Mas Roji. Mas, kan minggu depan saya jadi moderator ya, tapi minggu depan itu hari Senin saya mulai diklat, terus gimana teman enaknya? Bisa lah. Bisa itu bukan alasan. Jadi bisa lah. Gimana Mas Sultan? Ntar moderatnya Roji lagi aja. Dia Enggak. atraktif Setuju ya. kalau itu Mas. Soalnya saya Kagak. kan Udah, hari Senin sampai Jumat kan ini diklat tuh. Sangat menghibur ya Rozi ya. Jadi apa moderator abadi aja. Oh Iya, iya, siap. Sesuai Iya, planning. benar, udah. Rosi, cocok. Itu ya. Gak usah kasih materi lah. Moderator aja. Enggak. Ya udah ya teman-teman. Jangan lupa selalu berdoa, menjaga kesehatan, protokol, dan jangan lupa untuk beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Lufti buat udah ngasih materi hari ini. Teman-teman semua. Siap-siap Mas. Thank you Cak Roji. Mantap moderator. Bang Tol.